Kamera roll. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Semangat sekali Bapak Ibu ya. Semangat ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, kegiatan hari ini itu sebenarnya adalah penyebaran pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif. Jadi ini yang selama ini saya pelajari di guru penggerak. Gitu. Sebelum nanti saya akan membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, akan ada perwakilan dari sekolah untuk sambutan. Gitu. Silakan Bu Dery. Baik, terima kasih Bu Hani. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Kita patut bersyukur karena salah satu teman kita, Tiffany, sudah bersedia dan sudah lolos ya Bu ya. Ada berapa tahap waktu itu Bu? Lolos, ada 3 tahap lolos menjadi guru penggerak angkatan 10, calon guru penggerak angkatan 10. Semoga dengan keikutsertaan Bu Fani dapat semakin membawa dampak perubahan baik proses pembelajaran bagi Bu Fani sendiri khususnya dan juga bagi sekolah. Kita akan melihat proses ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Fani. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu apa sih? Ya, budaya positif gitu ya. Nah, budaya positif itu sebenarnya adalah wujud nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Sebenarnya kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu ya dalam pembelajaran PKT, kemudian kita dari SMA Tarakan kita juga punya JJ 5+ gitu ya, dan itu sudah termasuk dalam pembentukan karakter siswa gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita nanti akan lanjutkan, Bapak Ibu kita mau senyum dulu Bapak Ibu selama 30 detik ya. Boleh Bapak Ibu berdiri berpasangan dulu Bapak Ibu, silakan. Pasangan ya. Boleh. Ya. Bapak Ibu senyum sama teman yang kelihatan giginya selama 30 detik ya. Oke. Ya. Senyum kelihatan. Ini udah mulai loh. Apa? Udah mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Giginya ya. Menggila. Oke, sudah ya, sudah semuanya ini ya. Oke, gimana rasanya senyum dengan teman kita yang dalam giginya ya? Gimana? Geli ya, geli. Oke, giginya bagus ya. Misteri. Penuh makna ya. Penuh makna, baik. Oke, kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya dalam budaya positif ini sebenarnya apa sih yang perlu diterapkan konsepnya gitu ya secara konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Dan yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru gitu. Kemudian yang keenam keyakinan kelas dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah ini yang saya pelajari di dalam guru penggerak di modul 1. Nah perubahan paradigma belajar ini terkait dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya di sini artinya kita sebagai guru itu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa begitu. Jadi ini adalah sebuah paradigma baru yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana ada profil pelajar Pancasila itu ada berkebinekaan, beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri. Gitu ya. Tentu Bu Christine sudah sangat mengotok ya Bu Christine ya. Oke. Nah di sini memang paradigma perubahan paradigma belajar ini memang Bu
berhubungan dengan cara mengajar kita di kelas dan bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang diferensiasi. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ketika pembelajaran terdiferensiasi itu ada melihat dari kesiapan siswa, kemudian melihat dari kontennya kita yang kita berikan kepada siswa dan produk yang kita nanti akan mendapatkan produk dari siswa. Itu sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan siswa atau sesuai dengan minat siswa, seperti itu. Kemudian disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih menurut Bapak Ibu? Disiplin positif. Jadi gimana sih Bapak Ibu? Bapak Martin, mungkin silakan. Disiplin positif itu seperti apa? Menurut Pak Martin aja. Disiplin positif itu yang memajukan kita kali ini. Memajukan kita. Oke, boleh. Kita maju lah. Oke, buat kita maju gitu ya. Pak Sulis, mungkin? Kepada menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang masyarakat. Baik. Memberikan manfaat ya bagi orang yang menjalankan. Oke, jadi disiplin positif itu sebenarnya adalah pembiasaan dari sikap-sikap atau tutur kata, begitu, ya, oleh seluruh warga sekolah, ya. Jadi agar menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Artinya ini kalau kita sebagai pendidik itu berarti kepada peserta didik, gitu ya. Nah, jadi sebagai pendidik itu kita mengajarkan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, nilai kita sebenarnya di tarakan kita sudah ada ya Bapak Ibu ya, tentang nilai CC5+ itu sebenarnya sudah termasuk dalam disiplin positif. Hanya memang mungkin pembiasaan kita ya, yang artinya kita sudah membiasakan sih, mungkin siswa juga sudah paham gitu ya. Nah, di sini disiplin positif itu sebenarnya agar siswa itu sadar dengan sendirinya dan mereka termotivasi dengan kesadaran diri sendiri, tidak ada paksaan ya, ataupun mereka pengen ujian atau mereka takut akan hukuman gitu. Jadi disiplin positif ini bisa dilakukan ya agar peserta didik dapat memahami, menyadari sendiri ya, seperti itu. Lalu motivasi perilaku manusia. Kalau menurut Bapak Ibu nih, motivasi itu bagaimana sih menurut Bapak Ibu? Bu Sinta, silakan. Motivasi itu dorongan dorongan ya, ya boleh dorongan manusia berarti ya Bu ya. Manusia ya, jadi termotivasi, terdorong untuk biasanya ke arah yang positif. Oke, termotivasi terdorong ke arah yang positif gitu ya. Bu Hayu, motivasi menurut Bu Hayu? Ya, bersama dengan cinta, dorongan untuk kita melakukan suatu hal yang lebih baik. Oke, melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Bu Dewi, silakan. Kalau motivasi itu menurut saya niat gitu ya, niat yang dibangun baik secara individu maupun kelompok, sehingga menghasilkan satu perilaku yang sesuai dengan situasi atau kondisi atau kesepakatan baik personal maupun bersama. Oke, baik. Jadi kalau di kami ya, dari guru penggerak yang kami pelajari itu motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama akan termotivasi melakukan sesuatu ya, dia untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan, jadi melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang 3, termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghargai diri sendiri dan kita mempunyai nilai seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal ya. Jadi yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Jadi karena menurut Bapak Ibu mungkin ini nggak nyaman, nggak usah dilakukan aja, misalnya seperti itu. Yang kedua misalnya biar saya dipuji deh atau dapat imbalan deh, makanya melakukan itu. Yang ketiga karena memang kita melakukan itu
menghargai diri kita sendiri dan kita punya nilai di situ. Ya, itu yang motivasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5 maaf. Kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk apa sih? Mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tujuan kita kita melakukan usaha yang terbaik agar kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jelas kebutuhan bertahan hidup itu akan berhubungan dengan sandang, pangan, papan, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu memang kita butuhkan. Kasih sayang dari orang lain bisa dalam bentuk apapun ya, bisa perhatian, mungkin disapa, mungkin rasa diterima ya dalam suatu kelompok itu juga merupakan sebuah kebutuhan dalam kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya kebebasan. Jadi artinya kebebasan itu adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai pilihan untuk memilih apa sih yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu. Kemudian kesenangan. Setiap orang itu juga mempunyai hal-hal yang disukai, hal-hal yang membuat diri sendiri itu happy gitu ya. Kemudian penguasaan itu lebih kepada bagaimana kita bisa diterima atau bukan menguasai orang lain ya, penguasaannya. Jadi bagaimana kita bisa diterima ya, bisa dianggap. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan. Dari kelima hal ini merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya kita juga inginkan dan punyai sebenarnya dalam kehidupan kita. Baik. Posisi kontrol guru atau posisi kontrol restitusi tadi, ya sebenarnya posisi kontrol guru di sini ada berdasarkan teori kontrol ya dari Dr. William Glaser. Jadi dia menyimpulkan ada 5 kontrol guru yang diterapkan ya. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya apa sih kok bisa ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sebenarnya kalau dari waktu kami berefleksi mengenai posisi kontrol guru begitu, beberapa dari kami mengatakan bahwa oh ternyata saya penghukum ya, oh ternyata saya sebagai teman ya, oh ternyata saya pemantau ya. Jadi memang rata-rata ketika kami refleksi berdiskusi bersama belum ada yang sampai ke tahap manajer gitu. Jadi memang kita di sini bersama-sama belajar gitu Bapak Ibu untuk tahu oh sebenarnya posisi kontrol guru itu yang seperti apa sih seperti itu ketika waktu kami belajar gitu. Nah mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang mencapai mungkin ya guru sebagai manajer mungkin ya. Baik, mari kita lihat yang pertama. Nah sebagai penghukum itu biasanya hukumannya fisik atau verbal. Beda ya kalau misalnya di guru olahraga. Guru olahraga pasti fisik ya Pak ya. Oke. Nah orang-orang ini menjalankan posisi penghukum. Jadi kalimatnya biasanya kayak gini. Patuhi aturan saya ya, atau awas ya. Nah itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Kalau kata-katanya kayak gitu. Kemudian kamu selalu saja salah. Biasanya kayak gitu ya. Misalnya ngerjain ini, kamu selalu saja salah. Nah berarti kan itu sebagai guru sebagai penghukum. Kalau dalam teori ini, gitu ya. Kemudian misalnya kita mengadakan kuis nih di kelas atau misalnya ulangan atau apa misalnya. Kemudian kata-kata kita misalnya selalu deh pasti jadi yang terakhir selesai misalnya. Itu sebuah kata-kata di mana itu kita guru itu sebagai penghukum, gitu ya. Nah jadi guru ini senantiasa biar bagaimana sih caranya biar pembelajarannya itu bisa berhasil. Jadi pakai cara itu. Ya mungkin ini juga saya alami juga secara pribadi ya. Saya juga melakukan begitu. Maksudnya saya juga melakukan ternyata setelah saya tahu oh ternyata seperti ini guru sebagai penghukumnya. Ya. Kemudian yang kedua guru itu membuat rasa bersalah. Biasanya tuh guru membuat rasa bersalah itu suaranya lembut banget ya. Terus
kayak gini, ibu tuh sangat kecewa sekali loh sama kamu. Nah biasanya kayak gitu, ibu tuh kecewa loh. Nah itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian atau kalau enggak kita ngomongnya biasa aja sih, kita berbicara biasa aja pada siswa. Berapa kali bapak atau ibu beritahu kamu misalnya, itu sebenarnya adalah membuat rasa bersalah gitu. Kemudian ada lagi, gimana coba kalau misalnya orang tua kamu itu tahu kamu berbuat begini, nah misalnya kayak gitu. Nah biasanya kata-kata yang seperti ini adalah kata-kata di dalam ketika kita guru sebagai pembuat rasa bersalah kalau dalam teori ini. Ya mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita nggak akan ini ya Bapak Ibu ya, nggak akan sadar ya, saya juga melakukan itu kok. Saya juga melakukan itu kok, kan nggak mungkin kita sambil ngobrol ke situ terus oh ya nggak boleh ini ya kan. Kadang-kadang kita juga bakal begitu juga gitu ya. Nah jadi kenapa sih kok ada guru sebagai pembuat rasa bersalah? Ini tuh ditujukan biar si anak itu, anak murid ya, anak didik kita, peserta didik kita itu merasa tidak berharga, ya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa bahwa anak peserta didik kita sudah mengecewakan orang tuanya atau orang yang disayangi, biasanya. Biasanya ketika kita punya ketemu sama siswa yang masalahnya, aduh ini anak susah banget dikasih tahu misalnya, nah akan membawa ke arah situ biasanya. Nah ini membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Nah kadang-kadang kita juga memposisikan diri kita sebagai teman untuk siswa begitu ya. Jadi posisi guru sebagai teman itu nggak akan menyakiti siswa, berusaha mengontrol siswa begitu. Kemudian posisi teman ini bisa positif, bisa negatif. Jadi di sini positifnya adalah bahwa guru itu bisa menjalin hubungan yang positif dengan siswa. Itu bagus sih ya. Tapi di sisi negatifnya dia akan bisa dikontrol oleh siswa gitu ya. Jadi gimana caranya nih melindungi siswa gitu ya. Memang tapi hubungan baik ini bagus ya teman-teman ya Bapak Ibu ya, karena ada humornya, ada ngobrol-ngobrolnya. Jadi kedekatan antara siswa dan guru itu akan terjalin dan mungkin pembelajaran juga akan menjadi pembelajaran yang lebih nyaman gitu ya untuk siswa. Biasanya kata-katanya gini, ayolah bantu bapak dong, ayolah demi bapak ya anak-anak misalnya kayak gitu ya. Ketika mungkin kita ada di kelas atau mungkin ada acara tertentu misalnya, kemudian ayo ingat nggak bantuan bapak selama ini misalnya. Kemudian ya sudah kali ini nggak apa-apa deh, nanti ibu bantu bereskan misalnya kayak gitu ya. Nah hal negatifnya adalah ketika kita tidak membantu siswa dan murid kecewa misalnya sama kita ya. Nanti anak-anak atau siswa kita mengatakan bahwa oh saya pikir bapak atau ibu itu teman saya misalnya kayak gitu ya. Jadi murid yang merasa dikecewakan, tidak mau untuk berusaha lagi ya Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Nah pemantau ini sifatnya mengawasi. Jadi posisi pemantau itu lebih teratur ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tahu konsekuensi peraturannya, sudah tahu tentang sanksinya begitu. Kemudian bisa memisahkan antara hubungan pribadi, hubungan antara guru dan siswa itu ada jarak misalnya ya. Jadi nggak yang teman banget enggak, tapi ada jaraknya antara guru dan siswa, posisinya tahu. Kemudian biasanya pertanyaan-pertanyaan memantau itu ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tanyanya gimana, peraturannya apa. Jadi kita akan arahnya ke situ gitu. Terus apa yang kamu lakukan gitu, sanksi apa, konsekuensinya gimana kalau kamu melakukan kesalahan ini misalnya seperti itu. Jadi memang untuk posisi pemantau ini posisinya lumayan oke sih Bapak Ibu ya, lumayan oke ya. Jadi memang sudah tertata, ada ada catatannya begitu ya. Jadi ada tanggung jawabnya juga, kemudian ada posisi kontrol kepada siswa seperti itu. Nah yang terakhir itu adalah
sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ya Bapak Ibu ya. Mempersiapkan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian mendukung siswa agar siswa dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Ya, kalau memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan bisa sewaktu-waktu posisi ini diperlukan. Jadi manajer itu nggak serta-merta setiap hari harus manajer aja. Jadi bisa juga kita memposisikan teman bisa manajer, pemantau juga bisa seperti itu. Jadi nggak serta-merta terus setiap hari kita harus seperti itu ya. Tapi memang lebih baik kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer gitu. Karena kita menginginkan bahwa peserta didik kita itu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kemudian di posisi manajer ini kita sebagai pendidik itu juga menganalisis kebutuhan siswa. Ya, jadi penekanannya adalah bukan pada konsekuensi ya, membuat konsekuensi. Jadi berkolaborasi dengan siswa. Ketika siswa itu membuat kesalahan, bagaimana sih caranya untuk memperbaiki gitu. Jadi di sini ada istilah yang namanya keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo apa yang kita yakini gitu. Ya, keyakinan kelas. Jadi nanti setelah ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini atau jika kamu meyakini, bagaimana sih kamu memperbaiki gitu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini misalnya. Nah, jadi tugas manajer itu sebenarnya bukan mengatur perilaku ya Bapak Ibu ya, tapi membimbing murid biar murid itu bisa mengatur dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagan ya ada identitas gagal, identitas berhasil, dan kontrol diri. Jadi ini yang tadi sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kalau guru sebagai penghukum, dia menyindir, kemudian menyakiti, menunjuk, menghadik, begitu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, itu biasanya ceramah, kemudian kecewa, mengatakan kekecewaan kita. Kemudian kalau teman, itu biasanya membuat alasan-alasan untuk membela peserta didiknya, gitu. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur, misalnya, berapa kali terlambat, misalnya, apa yang sudah konsekuensi yang sudah dilakukan kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian kalau manajer itu mengajukan pertanyaan, seperti misalnya terlambat, kenapa kok terlambat, misalnya, kita sudah melakukan Bapak Ibu, ya. Kemudian banyak contoh-contohnya di sini, ketika murid berkata misalnya, biarin aja nanti juga marah-marah lagi misalnya. Jadi memang ini dalam kehidupan kita sebagai pendidik itu memang nyata dan terjadi gitu. Boleh share nggak Bapak Ibu pernah di posisi apa dan kira-kira seperti apa sih begitu? Ya kalau saya pernah di posisi penghukum, pernah di posisi pembuat rasa bersalah, pernah, kemudian teman, pemantau, ya kalau manajer mungkin masih sedikit banget ya. Tapi setelah tahu kira-kira ternyata begini ya. Jadi kita sebagai guru itu hanya untuk apa ya, maksudnya bagaimana sih memfasilitasi siswa agar mereka juga bisa mencari solusi ketika mereka punya permasalahan. Bu Christine, monggo dari kelima ini pernah yang mana Bu Christine? Silakan. Mungkin sebagai penghukum pernah ya Bu, ya, sebagai contoh misalnya, pasti kamu yang terlambat mengumpulkan tugas. Itu mungkin sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah pernah. Untuk manajer memang masih sedikit ya Bu, karena memang apa ya, kita belum bisa banyak untuk menggali anak, kemudian sampai pada bahwa ini tuh artinya menurut saya nantinya itu bahwa anak itu sadar sendiri bahwa saya itu yang bersalah, saya yang belum benar, maka kemudian akan solusi juga dari siswa gitu ya, menemukan sendiri. Nah di
situ mungkin pemantik kita ya. Iya, betul sekali. Ya, oke. Terima kasih pengalamannya Bu Christine. Boleh Bu Tiara silakan. Kalau Bu Tiara Jadi pembuku kayak pernah. Iya. Terus membuat rasa bersalah juga pernah. Ya, tadi seperti yang seperti disampaikan Bu Christine, udah saat telat. Ih, kamu lagi ya, gitu. Kenapa sih kok terlambat terus? Kamu tuh loh, gitu. Sebagai temanku juga, ya sering dengan murid, dengan para siswa itu seperti teman, kemudian sebagai pemantau juga berdasarkan data yang sudah ada, gitu. Sebagai manajer yang mungkin masih belum maksimal sebagai manajer ya. Kayak lebih enak jadi penghukum ya. betul. Rasa bersalah. Oh ya, oke. Jadi kayaknya lebih enak ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Sinta. Kalau menurut pengalaman saya tergantung dari kondisi kelas. Jadi tergantung dari situasi kelas gitu kan. Kalau kita perhatikan teman-teman Bapak Ibu kan juga demikian ya. Ada kelas yang situasi kelasnya itu beda-beda ya. Ada kelas yang mandiri, gitu, tanggung jawab. Ada kelas yang masih harus selalu dipantau dan dihukum, gitu ya. Jadi tingkat kematangan anak-anak kan beda-beda tuh. Kalau sepertinya rata-rata yang kalau sekarang yang kelas 10 ini kayaknya kita harus sebagai penghukum dan pemantau deh. Kalau kelas 10 sekarang loh. Tapi kok ketika yang tahun ini kelas 10 saya ngajar sama kelas 12 kan. Nah, 12-nya 12 IPA. Di 12 IPA itu saya udah nggak perlu menghukum. Iya, jadi tidak perlu juga membuat rasa bersalah. Cukup memantau dan sedikit ke manajer gitu. Kalau teman saya menghindari, kalau saya pribadi saya menghindari sebagai teman gitu. Karena bagi saya aku bukan temanmu gitu. Jadi harus buat sesama batasannya. Kalau saya sudah tidak memperlakukan anak semangat sebagai teman. Mungkin karena juga saya udah lama di sini gitu ya. Dulu ketika saya pertama kali ngajar di sini, jarak usia saya dengan anak murid kan nggak terlalu jauh. Nah, saya malah sering ke sinema bareng, nonton film, gitu, boncengan bareng sama murid. Saya pernah gitu ke bioskop bareng, itu kayak memadukan. Terus masih pergi ke pesta ulang tahun mereka, spesial mungkin ya gitu. Nggak ada rasa gimana gitu, tapi makin lama saya membatasi jarak, apalagi sekarang udah nggak pernah, udah bukan temanmu saya, maaf gitu. Jadi saya lebih lihat situasi kelas Bu. Oh iya, kalau kelas 10 sekarang saya lebih menghukum, membuat rasa bersalah. Kalau kelas 12 IPA saya dimemantau sama manajer. Oke. Di semua strata saya udah nggak pernah berteman. Tepuk tangan dong. Pak Heru silakan. Pak Heru yang mana? Kalau saya lebih banyak pembuku. Karena yang paling muda itu. Oh iya. Tapi lebih banyak di rumah. Oh. Ya, pembuku karena paling muda ya. Nah, dan mungkin ya apa ya? Karena di bawah sadar gitu ya. Bawah sadar. Tapi tentu yang paling ideal itu ya yang manajer itu. Manajer itu. Iya, yang paling ideal. Maka ya saya terus belajar terus, terutama dari teman-teman senior seperti ini, Sita, Dedi, Pak Suis, nah itu karena memang ya memang idealnya sih. Itu kan. Baik, terima kasih. Bu Meta, silakan. Semua pernah sih, Semua pernah. tergantung, kadang-kadang tergantung siswanya, tergantung kelasnya. Oh, oke. Siswa A kadang nggak bisa kita jadi manajer, siswa B kadang kita nggak bisa jadi penghukum. Jadi tergantung situasi siswanya juga dan kelasnya. Oke, baik. Terima kasih dok untuk kita. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik. Nah, ini yang saya tadi ceritakan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya, ya? Ya. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya adalah kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Sepertinya kita sudah melakukan ya Bapak Ibu ya kesepakatan kelas. Jadi kalau menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, itu menstabilkan identitas kalimatnya. Lalu validasi tindakan yang salah. Misalnya si anak
sampai dia cerita gitu. Nah mungkin ketika siswa ini sudah cerita kondisi sebenarnya, kita mau validasi nih tindakan yang salah. Misalnya, oh kamu begitu ya, kamu bisa kok melakukan lebih dari itu, tapi ternyata enggak ya misalnya. Atau misalnya sebenarnya kamu punya alasan ya kenapa kamu melakukan itu. Atau misalnya ada berantem gitu ya, kamu patut bangga sih sebenarnya kamu melindungi sesuatu yang penting misalnya. Jadi kita memvalidasi dulu, walaupun itu salah gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai teman atau kelas atau keluarga, nilai-nilai umum itu apa sih yang sudah kita sepakati? Apa bayangan hasil yang ideal atau kamu tuh pengen jadi orang seperti apa sih? Kayaknya ini saya sering dengar ya dari Gus Devi ya. Kamu tuh pengen jadi orang seperti apa sih? Sebenarnya Gus Devi juga sudah melakukan ya. Kayaknya ya. Ya oke. Ini contohnya untuk penerapan segitiga restitusi. Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu berkarya sama kita ya. Iya bu, tapi kesel sih. Bu, kesel kenapa? Ya, tadi Nina terus mencapai hasil pekerjaan saya bu. Nah, tugas akhir tadi kan juga. Gimana nggak kesel juga saya bu? Ini ganti lagi kalau kamu marah dan kesel. Kalau misalnya posisi kamu juga akan bekerja sama. Lalu apa yang kamu lakukan Nina? Tapi saya sampai mana hasil bu. Terus saya juga bilang aja. Gitu, kamu pasti berbuat seperti itu dan saya. Iya bu, kan Nina tadi mencolok hasil pekerjaan saya bu. Ini mau berusaha sendiri, sedangkan saya selalu berusaha bu. Wajar lah kalau kamu marah dari pelaku pekerjaan kamu dicoba wajar. Ibu menghargai kita kamu yang sudah lebih dari kamu di sana kalau menurutnya, ya. Nah sekarang apakah ini sudah dilakukan kelas kita? Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Ya, menurut kamu mengerti atau berkata? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Rupanya saya bisa lebih sabar dengan anak saya, dan kalau misalnya kejadian serupa seperti dari dengan proses, saya harus segera melaporkan kepada teman pelajaran atau wali kelas saya. Tepat sekali tidak penting. Terus semangat ya. Terima kasih Bu Dini sudah Ya sudah. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Ya, misalnya Bapak Ibu boleh ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Berikan lagi. Boleh silakan. Sebenarnya dalam sisi apapun yang mendukung atau kemudian melemahkan tadi, sebenarnya intinya adalah merefleksi anak dia belajar untuk dirinya sendiri. Apapun yang dibuat dalam kita ini gagal, sukses dan berhasil itu kan juga refleksi. Itu harus dari pelevelan itu juga menjadi salah satu salah satu bagian yang penting juga ketika kelas atas kalau kita sampaikan seperti yang di kelas 10 misalnya untuk menuntun mereka untuk menemukan itu kan juga perlu harus dari levelnya juga. Kemudian ini kata-kata kan kata-kata yang sudah tertata dengan sedemikian rupa. Artinya untuk keseharian pun kan tidak semudah apa yang disampaikan Bu Pani sampaikan. Jadi itu ada pola bagaimana mungkin Bu Dewi dengan Bu Christine untuk menyampai ke sana sama tujuannya, tetapi pola yang akan disampaikan tidak akan sama gitu. Misalnya bisa orang anak bisa betul, ternyata begini itu begini maksudnya ke sini. Bu Dewi ternyata sebenarnya sama ya. Memang untuk memudahkan anak bisa menerima personal kan sudah tidak bisa menyatakan satu kelas sama cara pola tidak bisa karena satu orang mesti akan mempunyai perbedaan dengan cara penanganan gitu. Sehingga ya gurunya sendiri juga harus pinter-pinter dari orangnya. Iya, kalau saya lihat seperti itu. Betul sekali Pak. Baik, terima kasih Pak Sulis untuk masukannya, untuk tanggapannya. Betul Pak Sulis ya. Jadi memang kita perlu merefleksikan diri, kemudian kita juga harus tahu level ya atau tingkatannya kita seperti apa, dan kita bisa melihat situasi kondisi dari siswa. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, para kita semuanya sambil saya juga belajar ya, belajar untuk
lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Selamat datang di kelas. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Baik, oke. Nah, teman-teman semua, untuk pola pembelajaran yang pertama, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Oh, belum tahu ya? Baik. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah seperti kesepakatan kelas atau peraturan kelas, peraturan sekolah. Tahu peraturan sekolah? Nah, kalau peraturan sekolah kita apa nih contohnya? Tidak ada terlambat, betul. Kalau kesepakatan kelas, contohnya apa? Kesepakatan kelas. Dilarang makan minum saat di kelas. Baik. Nah, jadi kalau peraturan atau kesepakatan biasanya menggunakan kalimat yang negatif atau dilarang ini ya, dilarang itu. Gitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat yang positif. Kenapa kok harus positif? Karena keyakinan itu berarti kita yakin untuk melakukan, gitu ya. Kita yakin untuk melakukan nilai-nilai yang sudah kita tulis. Maka kita akan bersama-sama ya sekarang ini membuat sebuah keyakinan kelas. Sepakat ya teman-teman ya? Baik. Ibu akan membagikan satu lembar kertas di keynote, nanti kalian akan tulis dan kalian akan tempelkan di papan tulis. Gitu ya. Yang sudah boleh langsung ditempel ya. Silakan. Oke, baik. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Apa keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Baik, yang pertama, mendengarkan guru saat menjelaskan. Gimana, yakin nggak kalian jawaban itu? Yakin. Semangat ya. Oke, yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Bisa? Semangat ya, yakin? Yakin. Baik. Makan minum dengan saat istirahat. Gimana nih? Yakin. Oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yakin. Oke. Terus jujur mengerjakan tugas atau ulangan? Yakin. Bisa ya? Bisa. Menghormati sesama antar teman atau antar teman. Bisa?